Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan doa kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang budiman. Pada pertemuan kita kali ini, kami akan menyampaikan sebuah kisah nyata tentang seorang istri yang tidak setia kepada suaminya. Ketika suaminya dia minta agar mencari uang dengan cara apapun juga, tak peduli halal dan haram. Dan ketika suaminya masuk penjara, dia melakukan hal yang sungguh sangat menghancur lulukan perasaan suaminya. Nama tempat dan tokoh dalam kisah ini telah diubah. Jika ada yang bersamaan persis dengan pemirsa, itu hanyalah kebetulan saja. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon kiranya pemirsa berkenan memberikan subscribe agar kami tetap dapat menemui pemirsa. Kisah ini penuh dengan pesan moral untuk kita jadikan sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan ini. Kejadian ini terjadi di Pulau Kinco, salah satu perkampungan masyarakat di Provinsi Banten beberapa tahun yang silam. Kita mulai saja kisahnya. Entah telah berapa kali Sabirin mengeluh, sembari sekali-sekali menoleh ke kiri, memandang raut wajah istrinya Mariana yang telah semakin lusuh. Kadang ingin dia membelai wajah perempuan ini dengan mesra, demi sekadar menyampaikan rasa cinta, karena telah seminggu sudah tiada tidur sempadan seperti malam ini dia dengan Mariana. Namun setiap itu akan ia lakukan, hatinya seperti menolak. Kata-kata tajam Mariana senja tadi terasa bagaikan sayatan sembilu di ujung jantungnya. Sebaiknya abang pakai saja kodek. Kalau hanya akan berarti pengecut, abang harus tahu bahwa dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, jika tidak kaya berani pakai. Kalau makan kita berdua, aku tidak begitu merisaukannya. Tapi yang sangat menjadi beban pemikiranku adalah untuk hidup buat Pardi, buat anak kita yang baru berumur 2 tahun ini. Dia tidak minta baju, tidak minta roti, tapi hanya minta nasi, kata Mariana senja tadi ketika Sabirin baru saja pulang. Bersama malam yang semakin larut, Sabirin tetap menatap langit-langit kamarnya yang sudah berdebu. Dia letakkan tangan kirinya di atas keningnya, sementara hati kecil ayah satu anak itu bagaikan berkelahi dengan perasaannya. Kata hatinya, perbuatan yang ia lakukan saban hari ini adalah salah, tak terpuji, dan tidak akan bisa dijadikan penghidupi anak istrinya secara berkekalan. Sedangkan kata perasaannya, lakukan sajalah itu. Ingatlah bahwa kalau tidak kaya berani pakai, apa salahnya merampok selagi bisa melakukannya daripada perut anak kosong. Dalam kekacauan pemikiran seperti ini, Sabirin kembali menoleh ke arah istrinya Mariana yang telah tertidur. Kemudian dia tatap raut wajah Pardi yang demikian karatan tak terurus. Namun tidak tahan dia memandang wajah dua insan itu. Dan ketika dia kembali menengadah, air matanya telah meleleh, seterusnya mengalir membasahi kumisnya. Hati kecil Sabirin terasa semakin hancur memikirkan tangis anaknya sebangun dari tidurnya besok pagi meminta nasi. Dia tak meminta baju dan tak akan meminta roti, hanya meminta nasi, dan itu pun tak kuasa Sabirin memenuhinya. Aduhai nak, betapa malangnya engkau berayah padaku. Lebih baik berayah kepada batang bisa mendapatkan cendawan ketimbang berayah kepadaku yang tidak bisa mendapatkan apa-apa. Sumpahilah aku nak, sumpahilah, kata Sabirin tanpa ia sadari sembari menghapus air mata dengan punggung tangan kanannya yang bergetar dan dingin. Namun ketika Mariana tersentak mendengar desa napas suaminya yang belum jua tidur, cepat-cepat Sabirin menghilangkan tangisnya. Dia pura-pura tertidur. Begitu Mariana kembali terlelap, Sabirin cepat-cepat menyelimutkan tubuh perempuan itu. Selimut yang sedikit tersimbah di badan Mariana dia tutupkan kembali sehingga Mariana tertidur pulas lagi. Sementara keadaan malam semakin hening dan dingin, tak ada kedengaran bunyi-bunyian apapun kecuali hanya suara keruh Mariana yang bagaikan desak ombak putih terhempas di batu sungai. Seperti suara desak
kepak sayap burung elang yang sedang terbang melayang di siang hari. Semakin malam, diam-diam pikiran Sabirin kian bergalau. Ucapan pedih yang diutarakan Mariana siang tadi makin terasa merasuk jiwanya. Diakuinya sendiri bahwa apa yang dilontarkan Mariana bukanlah salah. Memang ada benarnya. Bayangkan, telah seminggu dia meninggalkan rumah, setelah pulang tak membawa uang 1 sen pun. Ternyata selama seminggu nasibnya selalu sial. Setiap rencana merampok yang dia buat selalu gagal. Pihak keamanan demikian jeli dan hati-hati. Maka menurut Sabirin dan beberapa teman sekerjanya, kalau diberanikan juga bisa-bisa nanti tertangkap bila nyampang hal itu terjadi. Bagi Sabirin terbayang tangis Mariana menunggu suaminya di depan pintu. Terbayang oleh lelaki itu tangis anaknya dalam kelaparan melihat ayahnya di balik jeruji besi penjara. Malam ini lain lagi buah pemikirannya. Sebuah rumah tetangga di sebelah seperti memberikan kesempatan baginya buat membelikan beras buat mereka makan besok pagi. Biarlah hanya TV, tape recorder atau kain yang dapat, asal bisa dijadikan beras. Setelah Sabirin membulatkan tekadnya, dia duduk lambat-lambat. Dia jangkau celana lusuh yang tersangkut di paku dinding. Dipakainya dan dia tak memakai baju. Kemudian sejenak dia terdiam. Selanjutnya dia cium pipi Mariana penuh rasa cinta. Dan dia belai rambut Pardi buah hatinya. Sembari menghapus air mata dengan punggung tangan kiri. Dia tinggalkan kamar dan melangkah pelan keluar menuju rumah tetangga dengan menerobos pekatnya malam. Sesampai di halaman, mengendap-endap Sabirin di balik rumpun-rumpun bunga halaman rumah yang ia tuju itu. Kemudian dia mencoba mencongkel kaca jendela dan selanjutnya menyelinap masuk. Pardi, Marianaku, besok kita makan enak. Ini segumpal uang, ujar Sabirin dengan tangan gemetar mengambil sebungkus plastik berwarna hitam berisikan segulung uang dari dalam almari yang kebetulan tak terkunci. Tetapi malang yang tak bisa ditolak. Begitu dia berniat turun, pemilik rumah terbangun dan sambil berlari dari kamar tidur lelaki pemilik rumah bernama Burhan itu langsung menerjang Sabirin dari belakang. Dasar seorang perampok, dengan cekatan Sabirin langsung berbalik sambil mencabut golok dari pinggangnya. Tanpa tedeng aleng-aleng golok tersebut langsung terhunus dan selanjutnya terhunjam di dada Pak Burhan. Lelaki itu terhuyung, darah mengucur dari jantungnya. Namun atas kejadian itu Sabirin panik mencari jalan keluar. Dia kehilangan akal melihat darah yang mengucur deras. Sementara itu seisi rumah terbangun, orang sekeliling datang. Dengan mudah Sabirin ditangkap masyarakat untuk dibawa ke kantor polisi terdekat. Sekitar pukul 04 WIB dini hari, Sabirin ditangkap polisi dengan badan lemas dan telah kian kemari terhuyung kerana amukan massa. Sedangkan Pak Burhan meninggal seketika. Aduhai betapa menyedihkannya keadaan Mariana dan Pardi. Dengan pekik dan tangis kedua ibu dan anak itu mengiringi suaminya dari belakang ke kantor polisi. Aku yang salah bang, aku yang siang kemarin mengatakan abang pengecut. Mengapa tadi abang pergi? Aku yang salah bang, aku yang telah membuat abang senekat itu, kata Mariana dengan suara tergugu-gugu. Sedangkan hatinya semakin hancur menyaksikan suaminya dibawa masyarakat dengan diiringi tendangan dan tamparan ke kantor polisi. Kini apa boleh buat? Semuanya tidak ada lagi yang harus disesali. Nasi sudah menjadi bubur. Sabirin telah meringkuk dalam penjara. Hari demi hari telah dilalui Sabirin dalam tahanan. Badannya kian waktu telah semakin menggagang kurus. Hatinya semakin pedih setiap Pardi datang bersama Mariana ke kantor polisi yang selalu mengatakan lapar dan ingin makan. Ulanglah ya, Pardi mau ngamam, ibu tak mau masak nasi. Ulanglah ayah, ulanglah ayah. Di sini tidur tak pakai salung, tak pakai aju, kata Pardi di sela-sela tangis ibunya setiap datang melihat Sabirin. Buah tutur Pardi belum jelas, masih terbata-bata. Betapa hancurnya perasaan seorang ayah seperti Sabirin melihat anaknya yang demikian. Sudahlah nak, sudah suratan ayah seperti ini. Semoga nasibmu nanti tak seperti nasib ayahmu. Kalaupun engkau nanti menyesali berayahkan aku, bagi ayah tak mengapa nak, asal engkau sampai besar.
Tidak pun engkau katakan ayah ini sebagai ayahmu nanti, kerana engkau malu berayakan seorang perampok. Bagi ayah tidak mengapa, asalkan engkau nanti jadi orang berguna, jadi orang baik-baik, ujar Sabirin pada anaknya setiap datang. Sembari mencium pipi anak itu dari balik jerejak besi. Setelah dibawa ke pengadilan, Sabirin dikenakan hukuman 6 tahun penjara. Tanpa naik banding dan tanpa pikir apa-apa, dia menerima hukuman itu dengan hati hancur lulu, memikirkan nasib anak dan istrinya. Betapa panjangnya hari-hari yang akan ia lalui di balik jeruji besi. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah hukuman. Kabar itu pun telah diterima istrinya Mariana. Begitu putus hukuman, Sabirin dipindahkan dari tahanan ke lembaga pemasyarakatan LP. Di LP lah lelaki itu akan menghabiskan masa hidupnya selama 6 tahun. Kini Sabirin telah menjalani hukuman selama 6 bulan. Selama di LP dia rajin solat. Saban waktu sembahyang dia meminta ampun kepada Allah. Semoga nasibnya di masa mendatang berubah baik setelah keluar dari penjara nanti. Selama ini sekali seminggu atau paling kurang sekali 2 minggu Mariana datang. Dia selalu bercerita tentang keadaan di luar kepada suaminya selama waktu yang diberikan petugas LP untuk mereka berbagi ucap. Namun semenjak 3 minggu terakhir, Mariana tak datang lagi. Sedangkan hati Sabirin telah amat rindu hendak menatap wajah perempuan itu. Di samping ingin membelai wajah dan rambut Pardi yang telah kusam. Biarlah aku tahan saja kerinduan ini. Dan tatkala malam tiba, aku lepaskan saja rasa rinduku kepada sang bintang. Biar kusuruh sampaikan saja salamku kepada Mariana dan Pardi melalui angin malam yang jujur. Segala duka dan nestapa yang membentang, biarlah aku sendiri yang menahannya di sini. Selamat malam Mariana, selamat malam Pardi. Aku akan mendoakanmu dari kejauhan ini, ujar Sabirin pada suatu malam ketika kerinduannya telah amat memuncak kepada Mariana dan Pardi. Hari ini sekitar pukul 11 WIB siang, Mariana tiba dengan menggendong Pardi. Telah semakin besar saja Pardi melihat langkah perempuan itu dengan diiringi petugas LP. Hati Sabirin merasa berbinar. Kemudian setelah makin dekat, dia tersenyum. Separuh senyumnya untuk Mariana, separuh lagi buat Pardi. Aku tak membawa apa-apa sekali ini bang, seperti hari-hari lalu. Aku hanya membawa Pardi dan ingin mengatakan sesuatu, ujar Mariana ketika baru saja menemui Sabirin. Bagi abang yang penting asal engkau selalu membawa cinta suci, seperti sucinya cinta Pardi kepadaku, ujar Sabirin membalas ucapan istrinya penuh rasa rindu. Jangan terkejut bang Sabirin, kedatanganku kali ini memang lain dari kedatanganku sebelum-sebelumnya. Aku ingin minta cerai kerana terlalu lama aku menunggu kepulanganmu. Kalau jadi, mungkin aku akan menikah sehabis masa iddah kita nantinya, ujar Mariana serius. Mendengar ucapan itu terasa bagaikan disambar petir Sabirin, sambil mempersilakan dia melangsungkan niatnya. Sabirin berlari ke dalam ruangan LP dari ruangan tamu. Namun besoknya, memang semua itu terjadi, dan kedatangan Mariana kali ini adalah untuk yang terakhir kalinya, sebagai kedatangan seorang istri kepada suaminya. Dengan dikawal oleh petugas LP di ruangan sidang pengadilan agama, Sabirin dengan Mariana resmi bercerai dengan alasan Mariana menunggu habisnya masa hukuman Sabirin terlalu lama. Sabirin menyetujui niat Mariana, kendati pun dengan hati hancur luluh, dengan perasaan luluh. Begitu keluar dari pengadilan agama, Sabirin menaiki mobil tahanan untuk kembali lagi ke LP, tempat dia menghabiskan hari-harinya yang panjang sebagai seorang narapidana yang mesti mendekam dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Sahabat pemirsa yang budiman, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Demikian, sampai berjumpa lagi pada kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.